Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami haturkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan, atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, baik berkat-berkat yang selalu menemani kami, kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, maupun berkat-berkat yang Tuhan telah siapkan bagi kami di kehidupan kami hari lepas hari. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mampu membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik, dan tentunya firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan serta kami dengar mampu meresapi di dalam hati kami sehingga kami mampu menjadi pengikut Kristus yang baik. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Ulangan pasal kelima ayat ke-16. Ulangan pasal kelima ayat ke-16, beginilah bunyi firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang tidak hanya mendengarkan, tetapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas dan terutama bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan tentunya pasti mempunyai orang tua, dan bahkan mungkin sekarang telah menjadi orang tua karena sudah mempunyai anak-anak, cucu, keponakan, dan lainnya. Hal tersebut tentunya merupakan suatu hal yang lumrah karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial dan pasti mempunyai keluarga. Namun pada zaman sekarang cenderung banyak generasi-generasi muda yang memang kurang menaruh perhatian terhadap perkataan, kurang menaruh perhatian terhadap petua, kurang menaruh perhatian terhadap nasihat yang diberikan oleh orang tua, bahkan tidak menghormati serta menyayangi orang tua. Tentunya hal ini sangatlah miris sebab tidak hanya keliru secara etis, tapi juga bertentangan dengan firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kita tiba kembali pada salah satu dari 10 hukum Tuhan, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itulah yang tertulis di Ulangan pasal kelima ayat ke-16. Suatu hukum tentunya menuntut suatu kepatuhan untuk melaksanakan, dan suatu hukum juga harus dijunjung tinggi karena itu adalah suatu pedoman kehidupan. Hal tersebut menjadi suatu hal yang tak terelakkan untuk dilakukan di dalam kehidupan karena Tuhanlah juga yang memberikan hukum tersebut kepada manusia. Jika tidak patuh terhadap hukum, maka tentunya ada ganjaran yang harus diterima. Tetapi di zaman sekarang, semua harus diperjelas, terutama generasi muda pasti akan bertanya terus-menerus mengapa hal tersebut atau hukum tersebut harus dilakukan. Oleh karena itu, ada beberapa alasan mengapa harus menghormati orang tua. Yang pertama adalah orang tua mempunyai pengalaman dan skill hidup yang sudah teruji di dalam kehidupan. Setiap orang tentunya melewati fase kehidupan, mulai ketika dia masa kecil, beranjak ke remaja, lalu ke pemuda, hingga berkeluarga. Orang tua tentunya telah melewati itu semua, bahkan kisah orang tua melewati perjalanan kehidupan dapat dikatakan melebihi generasi pada zaman sekarang.
Ada sebuah kisah dari seorang jemaat yang menceritakan tentang perjalanan kehidupannya ketika dia merantau di segala kisah yang dilaluinya. Dia berkata bahwa tantangan orang pada zaman dahulu memang lebih kuat dan berat. Karena ketika merantau ke suatu tempat, mereka benar-benar merantau. Bekal pun sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali. Dan memang merasakan sekali pahitnya kehidupan, namun dari situlah seseorang dapat belajar menghargai kehidupan. Seseorang bisa menemukan makna atau arti kehidupan tersebut. Pengalaman kehidupan tersebutlah yang dapat dicontoh dan menginspirasi generasi muda, sehingga untuk dan menjadi alasan menghormati orang tua, karena orang tua telah mengalami dan melewati pengalaman yang ada di dalam kehidupannya, baik buruk, susah senang, maupun suka dan duka di dalam kehidupan. Lalu yang kedua adalah alasan mengapa harus menghormati orang tua dan menyayangi orang tua, karena orang tua adalah wakil Tuhan di bumi. Tentu hal ini benar adanya karena kisah perjalanan kehidupan orang Israel membuktikan hal tersebut. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika membaca kisah tentang perjalanan kehidupan orang Israel, terutama ketika orang Israel memanggil Allah, selalu ada bagian dikatakan bahwa Allah orang Israel adalah Allah dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yang adalah leluhur orang Israel. Artinya apa? Artinya Tuhan menjalin komunikasi dengan generasi muda melalui generasi pendahulu, atau dengan kata lain, dengan orang tua. Orang tua adalah jembatan untuk orang muda mengenal Tuhan, bahkan berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui orang tua, segala berkat yang akan diberikan Tuhan dicurahkan. Bahkan pada zaman dahulu, di dalam cerita-cerita orang Israel, berkat orang tua sangat diperlukan demi kesuksesan dan keberlangsungan hidup sang anak. Kita tentu masih ingat cerita ketika Ishak memberkati Yakub dan Esau. Kita tentu masih mengingat ketika Yakub memberkati anak dari Yusuf, Manasye dan Efraim. Itu karena diperlukan berkat tersebut, karena melalui orang tua Tuhan memberikan berkatnya. Ada sebuah lagu yang saya selalu ingat dan menginspirasi dalam kehidupan saya. Lagunya berbunyi demikian. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengan ada namaku disebut. Orang tua pasti memohon berkat kepada Tuhan. Orang tua pasti mendoakan dan memohon agar Tuhan menyertai keturunannya, menyertai generasi muda. Karena orang tua ingin berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang ada dalam kehidupannya juga terus menyertai generasi mendatang. Juga terus menyertai anak-anaknya, menyertai keturunannya. Karena tentunya orang tua menginginkan kebahagiaan dari dan untuk anaknya. Namun, apakah seorang anak juga berusaha membahagiakan orang tuanya? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tentu pada zaman sekarang mulai terjadi pergeseran budaya karena perkembangan ilmu pengetahuan, karena gaya hidup, dan juga teknologi. Namun bukan berarti penghormatan dan pemberian kasih sayang kepada orang tua pun bergeser atau berubah.
Justru di tengah-tengah dunia yang selalu berubah, umat Tuhan harus membuktikan bahwa budaya untuk menyayangi orang tua, budaya untuk tetap menghormati orang tua adalah hal yang penting di dalam kehidupan. Mungkin tidak semua pengalaman orang tua dapat diterapkan di dalam kehidupan, tapi pasti ada hal-hal yang bisa dicontoh dan diterapkan di dalam kehidupan zaman sekarang. Sesungguhnya, bekal yang diberikan kepada orang tua itu adalah didikan dan nasihat. Karena itulah pengetahuan, karena itulah harta yang tidak lekang oleh waktu. Dan pada saatnya nanti, seorang anak atau generasi muda akan menyadari bahwa semua yang diberikan nasihat-nasihat dan petua itu baik adanya. Oleh karena itu, selama orang tua masih ada, mari sayangilah mereka. Selama orang tua masih ada, mari berikanlah yang terbaik kepada mereka. Jika ingin memberikan bunga, berikanlah sekarang. Jika ingin mengucapkan terima kasih dan membahagiakan mereka, lakukanlah sekarang, jangan ditunda-tunda itu. Karena berjuta-juta bunga kita berikan, beribu-ribu rasa terima kasih, dan berpuluh-puluhan hadiah kita berikan akan terasa percuma ketika mereka telah tiada. Karena mereka tidak bisa menikmati itu semua. Selama mereka masih ada, mari terus berusaha membahagiakan mereka. Karena orang tua tidak pernah berhenti untuk mendoakan anaknya. Orang tua tidak berhenti untuk memberikannya terbaik kepada anak-anaknya. Orang tua tidak pernah sekalipun tidak memikirkan anaknya. Karena orang tua pasti selalu mengingat dan membawa doa kepada Tuhan demi anak-anak, demi keturunannya agar tetap diberkati oleh Tuhan. Sayangilah dan hormatilah orang tua yang ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari menyatukan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan atas berkat-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Kiranya melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kami mampu menjadi pengikut Kristus yang sejati Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ingin berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan Immanuel W.R. Supratman. Kiranya Tuhan memberkati para presbiter kami Tuhan, Pendeta Yance Tonapa bersama dengan keluarga, Pendeta Yusuf Mase bersama keluarga, Pendeta David Dewu bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu menyertai mereka, memberkati pelayanan mereka, dan memberkati setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati para penatua dan diaken beserta dengan keluarga mereka. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu merangkul mereka untuk menolong mereka melewati hari lepas hari dengan baik. Tuhan juga memberkati para pegawai gereja, koster, penjaga malam, unit-unit misioner, pemain musik, tim multimedia, hingga pribadi lepas pribadi Tuhan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu memberkati mereka semua dan memberkati kehidupan mereka beserta dengan keluarga mereka. Tuhan juga memberkati bangsa negara kami Tuhan, memberkati pemerintah kami baik yang di pusat maupun di daerah. Kiranya hikmat surgawi Tuhan selalu Engkau curahkan kepada mereka, kesehatan dan kekuatan Engkau juga memberikan kepada mereka sehingga mereka mampu membuat kebijaksanaan sesuai dengan cinta kasih Tuhan yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati para petugas medis Tuhan beserta penolong-penolong mereka yang berada di garda terdepan untuk menanggulangi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka, memberikan kekuatan, hati sukacita, dan penghiburan kepada mereka Tuhan, juga dengan keluarga mereka, sehingga para petugas medis beserta penolong-penolong mereka selalu berusaha yang terbaik untuk menolong para pasien yang terjangkit COVID-19. Begitu pula juga dengan kami Tuhan, ajarkanlah kami sebagai pengikut Kristus yang ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan, supaya kami juga patuh dengan arahan-arahan pemerintah kami dan arahan petugas medis, sehingga kami mampu menjaga kesehatan kami dengan baik
dan kami pun terbebas dari COVID-19 ini Tuhan. Kami mendengar telah ada vaksin yang telah masuk Tuhan, yang akan diuji coba di Indonesia. Kiranya vaksin tersebut Tuhan mampu menolong setiap orang yang membutuhkannya, sehingga uji coba dengan vaksin tersebut berjalan dengan baik dan vaksin tersebut bisa diproduksi dengan massal sehingga virus corona berlalu di dalam kehidupan kami. Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih hati kami Tuhan, jemaat-Mu yang dalam kondisi lemah tubuh Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, menyembuhkan dan tentunya membuat mereka pulih seperti sedia kala. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun selama 1 minggu ini Tuhan. Baik ulang tahun pribadi lepas pribadi maupun ulang tahun pernikahan Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka dan merangkul mereka untuk tetap menjalani kehidupan hari lepas hari dengan baik. Tuhan juga memberkati setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan pada hari ini Tuhan. Baik karena pergumulan-pergumulan yang selalu menjerit di dalam kehidupan, maupun karena pergumulan karena sakit, penyakit, dan stres Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu memberi kelegaan kepada mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami sesuai dengan kasih Kristus yang abadi, sebab hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.